Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhhara 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan tentu rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah sehat walafiat di pagi ini. Kita bangun dalam keadaan sehat, kemudian Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, menjadi satu kenikmatan, menjadi buah dari iman dan Islam kita. Dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan Allah Rasulullah, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, umat yang tapi umat yang terus istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Sekolah Indonesia, di hari Rabu ini, alhamdulillah kita kembali mengurai sebuah buku karya Ustaz Fahmi Salim tentang pendidikan anak. Wahai anakku, sebuah nasihat seorang ayah untuk anaknya yang terinspirasi dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Di dalam buku ini kita akan membaca banyak sekali nasihat-nasihat langsung dari seorang ayah terhadap anaknya dalam banyak hal, dan salah satunya memang didesain buku ini dalam bentuk dialog yang ditulis oleh Ustaz Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan juga bisa kita baca, eh, yang berisi banyak hikmah bagaimana kita meneladani, salah satunya di tema bab dalam buku ini adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan tentang pendidikan, mengajarkan bagaimana cara mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah adalah sosok yang ideal, yang paripurna dalam akhlaknya, karena salah satu tugas atau misi beliau diutus ke muka bumi ini adalah diutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan inilah salah satu teladan tentang pendidikan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Dan ini bagian terakhir ya yang dibahas dalam kajian 3 seri tentang buku Ayyuhal Walad atau Wahai Anakku yang terus oleh Ustaz Fahmi Salim. Dan insya Allah di pekan depan di hari Rabu sebagaimana biasa kita kembali dalam kajian rutin bersama Ustaz Dodi Al-Jambari yang akan membahas Asmaul Husna. Dan sebagai informasi tentu yang perlu kami sampaikan juga, insya Allah di bulan Juli kita akan kembali melakukan khitan gratis ya, yang rutin alhamdulillah dilakukan oleh MKI. Setiap bulannya kita menyelenggarakan kegiatan khitan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, dan tentu khitan gratis ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan dukungan dari jamaah semuanya. Dan alhamdulillah dengan dukungan inilah kami bisa menyelenggarakan secara istiqamah dalam setiap bulan antara 3 sampai 5 orang sampai 6 orang kita makhitan anak-anak saudara-saudara kita. Dan inilah amal yang tentu akan abadi karena eh, bekasnya atau jejaknya akan terus hingga yang bersangkutan meninggal. Anak-anak kita mendapatkan satu keberkahan dengan wasilah khitan ini. Mereka bisa beribadah dengan baik, berasah dengan ibadahnya karena amal yang sudah kita lakukan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah rutin memberikan berinfak fisabilillah, berinfak untuk mendukung kegiatan eh, kami, kegiatan salah satunya kegiatan yang kami lakukan setiap bulan rutin ada khitan di
yang celah kita dan alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentu banyak kegiatan yang insya Allah akan terus kita lakukan dan semuanya dukungan dari jamaah yang alhamdulillah istiqamah untuk menghadiri selain majelis ilmu dan juga mendukung kegiatan-kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan di pagi ini kembali akan membahas sebuah tema yang mendidik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, menjadi sebuah tema penting karena didiklah anakmu sebagaimana Rasulullah mendidik. Bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak para sahabat. Dan kalau kita lihat Rasulullah pernah menyebutkan sebaik-baiknya generasi adalah pada masaku khairukum qurni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Jadi sebaik-baiknya generasi adalah pada masaku kata Rasulullah. Dan para sahabat ya masa sahabat itu adalah masa terbaik dalam sejarah Islam, masa terbaik yang terlahir dari rahim peradaban Islam adalah tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Dan itu adalah sentuhan dari pendidikan Nabi kita baginda Rasulullah yang sungguh tidak berapa lama, tidak lama ya, Rasulullah mendidik tahib kaum muslimin saat itu di Makkah, kemudian ketika hijrah ke Madinah, Rasul pun melanjutkan pendidikan untuk generasi selanjutnya. Anak-anak dari para sahabat tentu adalah juga yang mendapat sentuhan dari pendidikan Rasulullah. Sahabiah kecil yang alhamdulillah bisa mendapat langsung bimbingan dari Rasulullah dan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi terbaik karena generasi-generasi yang mereka adalah generasi yang berhasil menguasai atau melakukan futuhat di berbagai tempat, membebaskan kaum manusia saat itu dari penjajahan, dari penundasan, dari perbudakan yang dilakukan oleh dua kerajaan besar saat itu yang berkuasa yaitu Romawi dan Persia. Dan alhamdulillah kalau kita baca sejarah umat Islam generasi terbaik itu berhasil melakukan dakwah atau futuhat ke berbagai tempat dan ini bagian dari sejarah terbaik umat Islam dan patut kita contoh bagaimana mereka mendapatkan satu pengajaran atau sentuhan pendidikan dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan sambil menunggu guru kita, saya ingin menyapa Ustaz Dodi Al-Jambar ini. Assalamualaikum Ustaz. Masih belum standby. Ustaz Selo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi tabarakallah. wabarakatuh. Masya Allah, sambil menunggu Ustaz Fahmi Salim, nampaknya kita ingin ngobrol dulu dengan Ustaz Dodi ini tentang eh, mendidik anak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Karena tentu mendidik anak sebagaimana yang contoh Rasulullah ini sangat luas tadi ya. Banyak Nah, dimensi yang tentu banyak hadis Nabi yang diungkap oleh para ulama, para ahli hadis, para eh, dari mulai generasi sahabat, tabiin sampai kepada sekarang begitu banyak ratusan ribu, maka mungkin kita nggak terhitung ya jumlahnya hadis-hadis Nabi yang mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW, terutama dalam pendidikan eh, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana sentuhan pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat dan juga anak-anak para sahabat nih. Apa yang bisa dapat inspirasi saat ketika kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ini? Masya Allah. Tabarakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Ustaz Halis, kalau kita disuruh menjabarkan tentang bagaimana teladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan metode pengajaran yang datang dari uswatun hasanah. Kalau kita lihat satu ungkapan yang Allah SWT sebut uswatun hasanah itu hanya ada pada dua orang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Muhammad alaihissalam.
Jadi dua sosok ini kemudian menjadi uswatun hasanah. Bayangkan kalau kemudian metode pengajaran yang datang dari dua sosok ini menjadi wow, Masya Allah. Dan ini menjadi bagian yang kemudian kalau kita lihat di beberapa ayat ya, surat 33 ayat 21 dan surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 6 itu disebut uswatun hasanah bagi dua orang itu. Nah, kalau kita lihat di bagian yang kita sering bahas bahwa ada kekuatan doanya Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Ismail dikala ditinggalkan, gitu ya. Jadi ada keyakinan melibatkan Allah itu menjadi sangat eh, luar biasa. Bagaimana kekuatan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dengan kedekatannya, beliau meminta di dalam surat 26 ayat 83 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli hukman walhaqni bisolihin. Itu kan jadi bagian yang wow, luar biasa doanya. Kalau kita lihat lagi di dalam surat eh, Ibrahim ayat 40 ya, itu kan jadi bagian doa yang lariknya kita bisa ambil juga sebagai doa kita sebagai para orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Dan kalau datang dari Rasulullah SAW itu banyak sekali. Ayahnya diwafatkan sama Allah, ibunya mendahulinya, kakeknya yang mencintainya itu diwafatkan, pamannya yang menjaganya diwafatkan. Jadi Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah SWT, dibentuk karakternya sebagai pencari kebenaran yang sejati. Kalau kita mungkin punya ayah kita kemarin tuh ada video, Ustaz. Apa reels gitu ya. Jadi si bapak itu jajar sama anaknya yang pertama sepertinya gitu. Nah, itu makan di warung bareng-bareng gitu. Ada mungkin saya nggak tahu sebelah sebelah kanan anaknya itu ibunya atau kakaknya itu siapa nggak tahu. Tapi yang pernah saya perhatikan adalah bapaknya minum kopi itu gaya minumnya itu gitu sambil melet-melet gitu. Ternyata sebelahnya itu sambil ngadep ke agak ke kiri gitu. Anaknya itu benar-benar apel yang jatuh dari pohon. Dia melakukan hal yang sama tanpa disadari sambil menikmati. Cara menikmati itu kemudian menjadi contoh yang sebetulnya kalau kita lihat, kenapa anaknya bisa begitu lah, pantas saja bapaknya begitu. Tapi kalau terjadi pada sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam, kok bapaknya gitu, anaknya nggak gitu. Nah ini kan menjadi bagian yang luar biasa itu. Pertarungan bagaimana dia terlepas dari dua sosok itu nabi ya, artinya dipilih sama sama Allah SWT. Tapi cara Allah SWT membentuk dia menjadi sosok yang seperti itu menjadi sangat luar biasa, dan ini didikan Allah langsung, nggak bisa kita pungkiri bahwa yang sedang terjadi adalah bagian di mana ketika kita paham bahwa apa yang dilakukan oleh eh, orang tuanya ternyata tidak berimbas kepada anak. Artinya eh, tidak terlalu tepat kalau dikatakan bagaimana ayahnya, ya begitulah anaknya gitu kan. Kalau kita perhatikan lagi juga ketika misalnya eh, ada bagian-bagian yang kita tahu bahwa yang diajarkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya itu tidak hanya ketauhidan, tetapi kemandirian. Dan yang paling sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana membiarkan anak untuk berpikir aktif. Kalau dalam pola pembelajaran kita lebih banyak kalau di misalnya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya, di UPI Bandung misalnya. Itu ada kurikulum tentang mempelajari pedagogi yang diajarkan kepada anak murid. Kalau saya lebih cenderung senang kepada andragogi. Kenapa? Kalau pedagogi itu eh, dari atas ke bawah, gitu, top to bottom. Tapi kalau andragogi itu sifatnya egaliter, betul-betul
guru hanya sebagai fasilitator dan membiarkan anak-anak itu kemudian berkembang menjadi apa namanya, menjadi dia menemukan masalahnya sendiri. Bayangkan kalau kemudian seorang profesor pendidik yang kemudian datang dari beberapa kalangan akademisi itu menyatakan bahwa anak-anak kita ini S1, lulusan S1 nggak bisa baca. Dalam pengertian nggak bisa baca. Dia bukan melafazkan kata, tapi membaca. Dalam pengertian dia sekali membaca, dia tidak paham konteks. Dan ini menyedihkan, Ustaz. Ini bagian yang ya kok gitu. Bahkan tidak bisa menulis. Bagaimana kita dulu gitu belajar peribahasa, belajar menulis halus, belajar apa namanya? Keserdak. Selamat. Bapak Ibu. Hai Bunda. Salam. Kayak mana lah? Kalau perlu pakai mobil aja. Begitu luar biasa pengaruh yang diajarkan oleh Allah SWT secara langsung, itu menjadi bagian yang kalau kita lihat itu ya, Rasulullah SAW itu disebut Al-Amin, gitu ya. Beliau menghadirkan ketenangan ketika kecewa pada umat, ketika kecerdasannya adalah ngelmu tanpa bimbingan orang, tetapi beliau dibentuk oleh Allah Taala. Keceriaannya menghadirkan canda tanpa dusta, kesungguhan dalam menghadirkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah itu kita bisa lihat akikahnya Hasan Husain itu kan bukan tanggung jawab beliau kan. Iya, dia cucunya. Dan alhamdulillah ini Ustaz Fahmi sudah hadir Masya bersama Allah, kita. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan, ya. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Terus. Masya Allah. Kita lagi nunggu nih Ustaz Fahmi nih. Fadal. Masykur. Fadal, Ustaz. Jadi kita baru pembukaan saat ngobrol tentang bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya dan betapa luas samudra tentu hikmah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dan kita mungkin mampu hanya beberapa persen gitu ya bisa menyerap apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis Nabi. Dan inilah tentu menjadi momen penting ketika tema ini kita angkat, didiklah anakmu sebagaimana Rasulullah mendidik. Nah ini tentu rahasia-rahasia yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ini yang bisa diungkap dalam kajian di pagi ini. Tafadhal mashkura Ustaz Fahmi Salam. Iya, kita sharing bareng aja sama Ustaz Dodi ini. Masya Allah. Antum a'lamu minni ya Syekh. Fadal, masykur. Karena terlambat nih. Karena kecapean semalam baru pulang hujan besar ya. Masya Allah. Dari Senayan. Lupa kalau pagi ini ada kajian. Tafadhal masykur Syekh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih para guru, para peserta kajian yang luar biasa. Kali ini kita subuh ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, berbicara tentang pendidikan anak ya, bagaimana Rasulullah mendidik. Ini menjadi tema yang pertama di dalam buku saya ya, di dalam buku Didiklah Anak Seperti Rasulullah Mendidik. Memang kalau ingin kita mendidik anak yang ideal sebagaimana Rasulullah, mungkin nampaknya seperti halnya seperti untuk merindukan bulan ya, atau siapa kita gitu, siapa kita ini. Sementara Rasulullah itu kan memang sosok yang sangat-sangat ideal ya, sosok yang sangat ideal dan
banyak di antara kita yang berpikir kita kan manusia biasa. Ya, Rasulullah itu kan ya sosok yang mulia, yang sangat ideal, maksum gitu ya. Termasuk juga para nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa mungkin kita bisa mencontoh cara atau peri kehidupan para rasul itu? Ya, jawabannya sangat mungkin. Tentu tidak bisa 100%. Ya, tetapi kita mungkin. Karena kisah-kisah Nabi terdahulu, terutama Rasulullah SAW sebagai pedoman, ya, itu diungkapkan justru supaya kita teladani kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, Rasulullah di dalam dirinya itu terdapat uswah, apa namanya, contoh teladan yang terbaik, ya, uswah terbaik. Walaupun di situ tidak menggunakan kata uswatun ahsanu uswatin, ya, contoh tidak, tapi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu maksudnya sudah terkumpul di dalam dirinya itu kalau kita ingin mencari pedoman yang baik, ya, itu sudah ada pada diri Rasulullah. Ya, dari semua aspek, dari semua sisi gitu ya. Nah, kalau Rasulullah ditetapkan oleh Tuhan semesta alam, ya, sebagai contoh, sebagai suri tauladan, maka yang namanya contoh atau tauladan itu ya harusnya bisa diikuti oleh kita. Tidak mungkin Rasulullah disebut sebagai teladan kalau tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru oleh umatnya, kan begitu. Ya, jadi yang tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh itu ya mukjizat, ya mukjizat yang yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah itu nggak bisa kita, ya, membelah lautan seperti Nabi Musa, ya, atau ular besar gitu memakan yang kecil-kecil, ya. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit kusta dengan satu sentuhan tangan seperti Nabi Isa, menghidupkan orang mati dan sebagainya. Nah, kalau Nabi Muhammad kan mukjizatnya itu membelah bulan, ya, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, ya. Nah itu yang kita nggak mungkin mencontoh, nggak bisa mungkin mendekati, ya, mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul itu, atau keluar air dari jari jemari baginda Rasul SAW. Nah itu kita nggak bisa, ya. Kemudian apalagi ya contoh mujizat Nabi yang bersifat fisik, ya, ya. Tapi kalau yang dia bersifat keteladanan, ya, uswatun hasanah pada diri Nabi SAW itu pasti sangat mungkin bisa kita tiru, bisa kita contoh. Nah, jadi mendidik anak ini kan tugas orang tua gitu ya. Jadi sebagaimana halnya tumbuhan, segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi ini, ya, itu anak itu ya tumbuh dari kecil, remaja, lalu menjadi dewasa, kemudian berumah tangga, ya. Nah, tugas dan fungsi tugas dan fungsi orang tua itu adalah satu yang harus kita tanamkan, itu adalah bagaimana kita niatkan itu untuk mendidik generasi penerus Islam. Itu yang paling penting, ya, generasi penerus Islam itu. Jangan kita mendidik anak ya hanya sekedar ya itu tanggung jawab sosial, tanggung jawab biologis, enggak. Tapi niat kita itu yang paling dasar, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, diarahkan oleh beliau kepada kita, itu adalah bagaimana niat kita dalam mendidik anak itu, itu niat kita niatkan untuk apa? Menciptakan generasi Muslim yang unggul, yang kuat, ya, itu yang paling penting. Dan cara kita memandang anak itu juga harus seperti pandangan yang istimewa gitu, ya.
Jadi kita harus memandang setiap anak itu punya kedudukan yang istimewa. Sebagaimana istimewanya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting untuk kita tanamkan ya, kita camkan gitu. Sebab banyak orang tua yang asal-asal mendidik anak itu karena merasa apa namanya ya dia hanya sebatas tanggung jawab biologis ya serta tuntutan sosial bahwa yang namanya orang tua tuh harus ya memang harus mendidik, harus membesarkan anak. Nah ini tolong nggak sekedar begitu gitu ya. Jadi mendidik anak itu dalam Islam ya itu harus dimulai dari niat. Ya niat untuk mendidik generasi-generasi penerus Islam dan supaya kita mendidik mereka itu dengan canggih ya, kita itu harus memandang setiap anak itu memiliki kedudukan yang istimewa. Gitu. Nah, kenapa anak itu istimewa? Karena dia adalah penerus apa namanya seorang Muslim ya yang beriman kepada Allah. Ini sangat istimewa gitu. Ya, kita ini punya misi, punya risalah ya ketika kita berkeluarga, ketika kita dikaruniakan anak keturunan, itu kan tujuannya apa? Ya coba lihat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya kemudian Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu kan untuk melahirkan generasi-generasi Muslim yang baik, ya. Kemudian yang diharapkan apa namanya di dalam doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya, supaya mereka mendirikan shalah. Tugas seorang hamba yang lahir ke muka bumi ini ya untuk mereka beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kemudian liyuqimus shalah itu kan sangat mulia itu di sisi Allah. Jadi kita mendidik anak dengan nilai-nilai akidah dan ibadah itu adalah sebuah misi ideologis ya, bukan hanya sekedar tuntutan sosial, bukan hanya tuntutan biologis ya itu. Jadi kita ini mendidik anak itu harus ideologis ya, sebagaimana Allah menetapkan di dalam Al-Quran ya menyebut anak itu dengan istilah al-banin sebanyak 12 kali ya, kemudian al-banun itu 4 kali. Itu di dalam penyebutan itu ada sebuah konotasi yang artinya adalah anak itu perhiasan atau aset bagi orang tua. Contoh ya surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang udah punya bukunya ya disimak tuh dilihat ya. Harta dan anak-anak perhiasan hidup. Ya, karena tanpa harta dan anak kita serasa hidup kita ini kosong. Maksudnya secara fisik ya. Kita kalau secara spiritual tentu ada Tuhan kan, ada Allah bersamai kita. Itu yang membuat hidup kita nggak kosong. Tapi kan hidup manusia ini bukan hanya spiritual. Ya, ada juga yang bersifat material, fisik. Nah, yang menghiasi kehidupan kita secara fisik, ya itu kalau seorang itu udah punya harta, dia punya kerja sendiri, dia punya penghasilan sendiri, ya itu jadi kebanggaan dirinya dan orang tua, keluarga juga gitu ya. Nah, yang kedua, ketika orang itu punya anak, penerus, jadi ini fitrah. Fitrah sekali kita mencintai harta dan mencintai anak itu fitrah. Kenapa? Karena ini adalah perhiasan. Tapi kata Allah, ingat itu bukan titik. Masih ada komanya, ya kan? Wal baqiyatus sholihat. Ya.
Sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya itu, ya amal soleh yang baqiyah itu pahalanya kekal, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bahwa apa maksudnya khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala? Itu maknanya bahwa kalau kita mendidik ya hak anak, sama halnya dengan kita mencari harta dan mengelolanya dengan baik, ya itu kata Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Apa artinya? Jadi mendidik anak jadi anak yang benar, generasi Muslim yang benar, soleh, itu pahalanya gede, gitu ya. Pahalanya gede, luar biasa. Ya. Satu, kalau kita bicara tentang pahala ya untuk akhirat kita. Yang kedua, itu lebih baik untuk menjadi harapan. Khairun amala, itu harapan seorang Muslim terbaik adalah bagaimana dia bisa punya anak yang soleh. Kenapa menjadi khairun amala? Ya, selain daripada khairun thawaba, khairun inda rabbika thawaba, ya. Karena anak itu ketika dia menjadi anak yang baik, itu benefitnya, manfaatnya, maslahatnya kembali kepada diri kita, ya, pada diri kita, ya, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi harapan bagi ayah bundanya, gitu ya. Kemudian bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, ya, di akhirat itu anak itu kalau dididik secara benar, ya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia juga akan bersaksi ya apakah orang tuanya itu telah mendidiknya dengan baik atau tidak. Itu sebaliknya begitu ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, makanya kita harus manfaatkan harta dan anak ini untuk jalan kebaikan, ya, harta untuk jalan kebaikan. Nah, sebagaimana harta itu bisa menjadikan kita ladang pahala dan memiliki harapan yang baik, ya, maka anak pun seperti itu, ya. Memang harta dan anak, ya kan, itu kan akan kita tinggalkan dari alam dunia ini. Ya, seorang hamba Allah, misalnya ya, orang tua meninggal dunia, apakah dia ketika meninggal dunia masuk ke kuburnya dia akan bawa harta dan anaknya? Enggak. Ya, memang kita nggak akan bawa harta itu ketika mati. Kita juga nggak akan bawa anak kita ketika mati. Ya, tetapi secara spiritual ya justru bisa kita bawa harta dan anak-anak itu dalam pengertian yang lain, ya, yaitu berupa amalan, amal soleh kita, ya, harta, ya. Memang secara fisik harta itu nggak bisa kita bawa mati, tetapi yang bisa kita bawa mati menghadap Allah adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita gunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama juga dengan anak, ya. Anak itu memang nggak kita bawa mati, tapi yang kita bawa mati itu adalah hasil jerih payah, pahala kita, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tulus, ya, ikhlas membesarkan, mendidik anak itu sebagai titipan Allah, sebagai Muslim, menjaga fitrah tauhidnya itu, ya, itu Allah nggak akan menyia-nyiakan ya pahala buat kita gitu, karena sebab apa? Mendidik anak, ya, apalagi menjadi apa? Waladun salihun yad'ulahu,
anak yang soleh, yang mendoakan, senantiasa mendoakan orang tuanya gitu. Jadi pahala itu yang sangat luar biasa ya. Nah, itulah kenapa setiap muslim itu diwajibkan untuk mendidik anaknya. Ya, minimal. Nah, kenapa di dalam Islam itu kita diwajibkan mendidik anak kita dengan baik, menjadi anak yang soleh? Minimal kita itu pernah menjadi guru, ya. Walaupun bukan jadi guru dalam tanda petik profesional, mengajar banyak anak didik, ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, ya kamu itu semuanya harus menjadi guru, minimal guru bagi anak-anak. Ya, nggak bisa ngajarin orang lain, minimal ngajarin anaknya sendiri deh, kan begitu. Ya, nah, jadi itulah makna khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mindset seorang Muslim, ya. Harta dan anak-anak itu dia digunakan oleh kita untuk apa? Untuk kebaikan. Sementara buat orang-orang kafir, ya harta dan anak-anak itu digunakan oleh mereka menjadi aset untuk kesombongan. Misalnya anak itu hanya sekedar jadi penerus nasab, penerus kebesaran nama dan kejayaan orang tuanya. Nah, itu nggak boleh tuh kalau kita niat mendidik anak hanya sekedar nyambung nasab. Ya, banyak kok orang ya, apa namanya, mohon maaf ya, yang tidak dikaruniai anak, kemudian dia apa namanya, dia punya anak asuh, dia didik dengan baik, disekolahkan dengan baik, lalu anak itu berhasil sukses. Itu berapa banyak kita mendengar, menyaksikan ya kisah nyata orang-orang seperti ini tuh, mereka tuh nggak kehilangan kebanggaan walaupun dia itu bukan anak kandungnya gitu. Dan anak-anak asuhnya itu yang sukses itu selalu eh, berbakti kepada si orang tua asuhnya, ya. Jadi soal nasab dari darah daging kita, biologis kita itu bukan sebuah apa ya, sebuah keistimewaan gitu. Ya, sebab ada juga orang yang bangga dan bersyukur ya, sangat-sangat apa bahagia ketika dia ya Allah, tidak dikaruniakan Allah berupa anak kandung, tapi dia memiliki anak-anak asuh ya. Itu. Nah, kita tuh nggak boleh seperti orang kafir. Orang kafir itu, orang musyrik, apalagi zaman jahiliyah. Ya, anak itu kan sebagai pride. Ya, meneruskan nasab. Seolah-olah nasab itu segala-galanya gitu ya. Ya, gitu ya. Seperti zaman sekarang ya, orang bangga-banggain nasab. Ya, janganlah ya. Kita nggak boleh begitu. Walaupun itu nasabnya Rasulullah gitu. Ya, nasab Rasulullah bagus ya. Tapi kan bukan hanya sekedar membanggakan nasab, ya akhlaknya, ilmunya, ya sudah sesuai nggak dengan nasab yang dibanggakan itu gitu. Jangan kita hanya membangga-banggakan, memuliakan, oh si fulan anak anak cucu keturunan Nabi, nasabnya begini-begini, atau dia anak cucunya orang soleh, nasabnya begini-begini, ya. Tapi perilakunya kan nggak sama dengan orang tuanya, jauh dari agama. Nah, kita jangan tertipu ya, jangan terpedaya dengan. Nah, orang-orang musyrik juga memandang anak itu aset sebagai apa? Penerus kebesaran nama dan kejayaan, baik orang tuanya maupun sukunya. Itu kan cara pandang yang picik. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, Allah yang dia inginkan ya dari anak-anak yang lahir itu, dari setiap orang tua, terutama yang muslim ya, itu hendaknya anak itu menjadi jalan kebaikan bagi orang tuanya. Ya, apa jalan kebaikan bagi orang tuanya? Ketika anak itu bisa meneruskan perjuangan orang tua dalam menegakkan agama. Apa maksudnya di sini? Nah, kita mungkin punya cara pandang ya. Oh, anak kita disebut sukses. Ini di tengah masyarakat ya, di tengah masyarakat sosial kita, anak itu disebut sukses kalau apa?
punya titel, punya gelar, mau S1, S2, S3, S Mambo, ya, dan pekerjaannya bergengsi, ya, gajinya 2 digit, ya, sampai 3 digit, ya, begitu ya. Itu baru dikatakan anak sukses, ya, punya rumah bagus, punya mobil bagus, ya, punya ini macam-macam. Nah, itu anak sukses begitu, itu bukan kriteria anak sukses. Ya, anak sukses itu bagi seorang muslim, ya, cukuplah dia disebut sukses. Ya, kalau anak itu, ya, kita didik dengan baik, kemudian dia istiqomah menjalankan ajaran agama. Anak sukses itu cukup dengan kriteria apa? Dia menjaga imannya, menjaga tauhidnya di akhir zaman. Anak yang sukses itu kriterianya adalah dia anak yang menjaga sholatnya 5 waktu di akhir zaman. Ini yang paling penting. Ya. Berakhlak yang baik. Ya. Soal kepintaran, kecerdasan itu kan karunia. Given dari Allah yang bisa kita kembangkan, ya. Dan berbeda-beda antara satu anak dengan anak lain. Nggak boleh kita remehkan. Misalnya ada anak yang lebih suka passionnya menulis di bidang art atau di bidang seni, ada yang di bidang sains, ya, ada yang di bidang sosial, gitu ya. Itu jangan kita menganggap, oh, anak yang sukses ini kalau yang sukses di bidang sains, ya, kedokteran atau masuk ITB, ya, keluar lulusannya bisa masuk perusahaan hebat, gajinya besar-besar. Maaf sebentar. Gajinya besar, ya, tinggi-tinggi gitu kan. Tapi kan, mohon maaf ya, yang begitu-begitu itu kita khawatir gitu. Kalau kita cara mendidik anaknya itu salah, ya, salah identifikasi kesuksesan itu seperti itu, ya. Ini bahaya sekali. Apa kita mau, ya, punya anak, ya, dengan kriteria kesuksesan yang duniawi, materi besar, tapi nggak pernah dididik secara agama, jauh dari iman, jauh dari sholat, ya, ya, mungkin sholat, ya, tapi ya setahun sekali lah, ya, hari raya itu baru ikut sholat gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Ya, anak itu apa namanya, walaupun dia memiliki identitas agama, tetapi dia jauh dari agama, tidak berakhlak. Ya, apa kita rela nanti melihat anak kita itu diborgol pakai baju oranye? Ya, mohon maaf ya, ini bukan, saya juga baju oranye nih. Diborgol di KPK, ya, lalu dibawakan barang bukti, ya, uangnya berapa tuh? Saya kemarin dilihatin foto barang bukti suap PT Wilmar, wah, 11 triliun, buset, ya, uang 11 triliun dijejer, Masya Allah, satu gepok buat Alfamart aja udah keren tuh, terjadi tuh barang, ya kan? Ini 11 triliun, bos, waduh, ngeri banget ya. Dan Indonesia itu kok begitu ya cara ini gimana ya? Mungkin ini karena faktor pendidikan keluarga tuh, anak tuh, ya, yang menyepelekan masalah pendidikan korupsi tidak ada dalam keluarga, ya, ditanamkan itu. Yang ada adalah, ya, anak karena dia dibikin bangga dengan kriteria materi, ya sudah, dia akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, ini yang tidak kita inginkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, anak dan harta ini sering disebut dalam beriring-iringan, ya, seperti halnya Allah menyebut sholat dan zakat, ya. Contoh misalnya dalam surat Ali Imran ayat 10, ya, innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, ya. Nah, orang kafir itu tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka. Tidak berguna
untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ya, ulaika hum waqudun nar, mereka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Sama dengan surat Ali Imran ayat 116. Ya, di situ disebutkan orang kafir itu baik harta maupun anak-anaknya sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Ya, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ya, jadi anak dan harta meskipun kita bangga-banggakan, ya, tapi kalau mereka hanya dididik dengan kriteria duniawi, ya, kemudian tidak ada nilai-nilai iman dan akidah yang kita tanamkan, ya itu bisa jadi apa? Bahan bakar api neraka tuh harta dan anak kita, gitu ya. Padahal harta yang kita kumpulkan capek-capek, anak yang kita didik dengan fasilitas-fasilitas yang bermacam-macam, ya, itu sangat disayangkan kalau dia menjadi hal yang sia-sia, ya, tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, ya, dan mereka menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi bagaimana pedihnya siksa, ya, orang tua ketika dia masuk neraka nih, orang kafir. Itu bahan bakarnya terdiri dari anak dan hartanya. Coba bayangin. Ya. Jadi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya. Kemudian yang mendidik anak-anaknya untuk semakin kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, ya, tidak mau menjalankan agama Allah dengan baik. Itu dibakar dengan bahan bakar api neraka dari harta yang dikumpulkan dan anak yang dilahirkan, kan ngeri itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Maka ketika Allah menyatakan demikian, hati-hati, ya, jangan sampai kau masuk neraka, ya. Itu bahan bakarnya itu terbuat dari apa? Bahan bakarnya itu terbuat dari harta yang kamu kumpulkan dan anak yang kamu lahirkan. Artinya apa? Allah ingin, ya, harta kita dan anak kita itu, ya, dikelola sesuai dengan arahan Allah. Sebagaimana kita harus benar dalam mencari harta, maka dalam mendidik anak juga harus benar. Gitu, ya. Nah, dari mana langkah awalnya? Ya, pilih pasangan yang baik, gitu ya. Pilih pasangan yang baik, yang benar. Maka kelak dari pasangan kita itu akan terlahir anak-anak yang harus engkau didik dengan benar. Nah, dalam kitab ada ensiklopedi hak anak, ya, dalam Islam yang ditulis oleh Profesor Khadijah An-Nabarawi, Mawsu'ah Huququl Insan fil Islam, ya, ensiklopedi hak asasi manusia. Ya, di dalam Islam itu ada tentang hak asasi anak. Ya, jadi hak-hak asasi manusia dalam Islam itu komprehensif, Pak. Ya, bukan hanya soal anak itu harus begini-begini, bagaimana negara harus melindungi dan sebagainya. Ya, hak anak itu harus dijauhkan dari dari bahaya dan ancaman, ya. Perdagangan anak atau perdagangan manusia, ya, atau dari kekejaman fisik, ya, bukan hanya itu. Jadi ensiklopedia hak asasi manusia itu komprehensif, ya, mulai dari mendidik anak sebelum lahir, prenatal, ya, sampai setelah dia lahir, terus menerus. Nah, itu baru anak itu akan tumbuh menjadi manusia yang beradab, gitu ya. Apa hak pertama dari anak ini yang harus dipenuhi orang tuanya adalah mendapatkan pendidikan yang benar, gitu. Ya. Dan sebelum itu, sebelum anak mendapatkan pendidikan yang benar orang tuanya, anak itu punya hak, ya, untuk mendapatkan orang tua yang saleh. Jadi
ini unik ya, mungkin barangkali kita di antara kita mungkin baru pertama kali dengar. Emang iya, anak punya hak ya, bukan hanya orang tua yang punya hak ya. Orang tua punya hak agar anaknya berbakti. Tapi jangan salah, anak juga punya hak ya dari orang tua ya untuk dia mendapatkan orang tua yang soleh. Gitu. Itu hak anak. Bahkan dijamin oleh Islam sebelum anak itu lahir. Ya, kita calon orang tuanya itu harus pantas menjadi orang tua yang baik buat anak kita. Itu hak anak loh. Kalau Bapak Ibu tidak memenuhi hak anak yang prinsipil ini, bisa dikatakan kita adalah orang tua yang durhaka. Ya, bukan hanya anak durhaka sama orang tua. Ya, enak aja. Ya, orang tua cuma nuntut haknya. Tapi anak juga punya hak loh. Dia bisa menuntut. Ya, sebagaimana orang tua bilang, lu jangan jadi anak durhaka. Ya, anak juga bisa menuntut. Bapak Ibu, jangan Anda, jangan Bapak Ibu menjadi orang tua yang durhaka. Bisa. Apa ciri orang tua durhaka kepada anak? Ketika orang tua itu tidak pantas menjadi orang tua teladan yang soleh untuk mendidik anak-anaknya. Nah, jadi mendidik anak dalam Islam itu dimulai dari mana sih? Dari saat kita memilih calon pasangan. Kok bisa? Iya, ya. Itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab ya memarahi seorang tua ya yang hanya bisa menuntut anaknya ya, yang bisa menyebut anaknya bandel, anaknya nggak nurut ya. Ternyata si anak ini mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bagaimana saya tidak ya berontak kepada orang tua, kata si anak. Sementara saya tidak mendapatkan haknya. Ya, ayah saya ini ya memilihkan untuk saya ibu yang tidak baik, katanya. Lalu ngasih nama saya nggak baik. Ya, nama itu juga salah satu pendidikan anak. Sehingga anak itu malu ketemu orang lain, wah anaknya namanya bagus-bagus, dia dikasih nama asal-asal. Nah itu berpengaruh kepada psikologi anak, ya itu. Kemudian maka itulah dalam Islam itu memilih calon pasangan hidup ya, pendamping hidup kita itu menjadi syarat utama ya dalam menunaikan hak asasi anak. Ya. Yang kedua hak anak itu apa? Pilihkan nama yang baik. Ya, beri nama-nama anak itu nama yang terbaik. Ya, tidak boleh memberi nama anak itu dengan nama yang buruk, karena nama itu adalah harapan dan doa ya. Nabi SAW tidak suka memberi nama anaknya itu dengan menggunakan nama-nama istilah-istilah yang digunakan dalam perang ya, karena Nabi SAW adalah cipta kedamaian dan perdamaian. Jadi nama perang itu di zaman jahiliyah biasa ya, bin harap, binti harap itu biasa ya, atau yang lain-lain ya, atau pakai nama berhala ya, Abdul Uzza, atau nama nama alam benda-benda langit, Abdul Syams, dulu biasa begitu. Nah itu nggak boleh, kita harus menggunakan nama Allah, Abdullah, Abdul Rahman ya, Abdul Rahim, atau nama-nama Nabi Muhammad, Ibrahim ya, kemudian Yusuf dan lain sebagainya.
Itu nama-nama yang paling baik itu seperti itu, nama menggunakan Asmaul Husna, ya tentu dengan apa? Dengan tambahan Abdun di depannya, ya. Kemudian nama-nama para nabi dan rasul, ya sebagai apa? Doa, bagian dari apa? Sebuah nama yang baik itu berikan pengharapan. Gitu ya. Eh, Pak Holis, sebentar ini saya ada mau bukain kawan apa namanya, ada motornya, semalam kunci motornya itu kebawa sama temannya gitu. Dia mau ngambil motor dulu sebentar ya. Baik, Ustaz. Baik, sambil menunggu Ustaz Fahmi kembali lagi ke Zoom, mari kita sama-sama untuk tadi mengambil hikmah ya apa yang sudah disampaikan. Ternyata yang paling utama adalah tentang mindset kita terhadap anak ya. Anak adalah sebuah amanah yang sangat besar yang harus kita jaga, dan ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang anak sebuah aset, maka tentu kita akan menjaga aset kita menjadi aset yang terus berharga, aset yang ternyata harta dan anak adalah aset yang bisa dibawa mati, kata Ustaz Fahmi ya. Tapi harta yang bagaimana yang sesungguhnya bisa dibawa mati itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Begitu juga anak yang dididik dengan baik, diajari akhlak dengan baik, kemudian dikenalkan tauhid sejak dini, itulah sesungguhnya kunci kesuksesan anak kita. Jadi kalau kita masih punya kriteria anak sukses itu adalah anak yang sukses secara materi atau secara prestasi di duniawi, tentu adalah sebuah mindset yang salah. Justru orang yang memiliki anak yang soleh, anak yang bisa menjaga imannya di akhir zaman ini, anak yang bisa menjaga sholatnya di akhir zaman ini adalah anak-anak yang sungguh, anak yang sukses. Itulah yang disebutkan juga dalam Al-Quran Al-Karim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah atau sukseslah orang-orang yang beriman. Yang disebutkan banyak sekali kriterianya dalam surat Al-Mu'minun tentang orang-orang ciri yang sukses. Dari itu aja bisa kita ambil salah satu kriteria-kriteria yang sesungguhnya apa yang disebut dengan anak sukses tadi. Baik, lanjut Ustaz. Ya, sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Hak berikutnya adalah hak anak untuk dicintai. Ini penting ya, sehingga orang tua yang mendidik anaknya dengan cinta ya, itu akan memberikan pengaruh besar dalam hidup anak-anak kita ya. Jadi bukan hanya sekedar disusui, dinafkahi ya, tapi juga dicintai. Itu hak anak untuk dicintai, betul-betul dicintai ya, diperlakukan dengan setara, tidak beda-bedakan jenis kelamin ya, laki perempuan tuh kita harus cintai, kita harus melayani dengan baik, kita nafkahi dengan baik ya, dan kita asuh dengan baik ya. Kemudian anak itu yang harus dipenuhi haknya adalah untuk mendapatkan pengetahuan agama dan perlindungan sosial yang baik ya. Jadi anak itu harus punya pengetahuan agama, ini hak ya, bukan hanya kewajiban orang tua. Kadang-kadang kita memandang mendidik anak itu dengan agama itu adalah kewajiban orang tua. Itu bukan sekedar kewajiban orang tua, itu adalah hak asasi anak ya. Jadi kalau hak itu tidak terpenuhi, maka ada jiwanya, sisi-sisi dalam jiwa anak kita itu yang kosong, tidak terpenuhi, dan itu kita yang tanggung jawab besar. Kita tanggung jawab di hadapan Allah SWT ya. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang baik itu Rasulullah selalu mengatakan begitu. Jadi perlu kita harus menciptakan masyarakat yang baik dan menjadi tempat penanaman nilai-nilai yang mulia ya. Kenapa? Karena anak itu ada dilindungi secara sosial oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hak anak untuk mencintai tanah kelahiran dan membelanya ya, ini juga termasuk pendidikan. Pendidikan, cinta tanah air dan membela tanah air itu bagian dari hak anak. Karena apa? Dia itu lahir di sebuah negeri
ya, dia akan membangun negeri itu, dia akan memberikan kebaikan untuk negeri itu, ya maka kita juga harus tanamkan anak itu cinta kepada tanah air, membela tanah airnya, ya, terutama dalam apa, ya, membela tanah air ketika ada entitas asing yang ingin menjajah, ingin merampas kebebasan kita, ya. Nah, jadi seperti yang terjadi di Palestina itu, mereka punya apa? Punya rasa cinta tanah air, terikat dengan tanah airnya, ya, terikat dengan Masjidil Aqsa-nya, ya. Nah itu, jadi anak-anak itu dibesarkan dengan pendidikan cinta tanah airnya, pendidikan untuk membela agama dan membela negara, ya, gitu. Kemudian ini yang paling penting ya, itu membela apa, fungsi anak itu adalah mewariskan perjuangan orang tuanya, ya, itu. Maka itu apa namanya, kita harus pastikan ya, cara kita mendidik anak ini apakah sudah berpedoman kepada baginda Rasulullah SAW atau belum, ya. Sebab apa? Anak itu amanah di pundak kedua orang tua kita. Ya, ya, anak itu kata Imam Al-Ghazali itu seperti perhiasan, ya, berlian yang sangat berharga, ya. Eh, seperti emas, ya, 24 karat, emas batangan, ya, masih bersih dan bisa kita bentuk. Jadi emas itu kan kalau, ya, batangan itu kan ya mudah kita membentuknya, mau bikin kayak apa model-modelnya, ya. Maka seperti itulah kita mendidik anak sejak kecil, ya. Kalau kita ajari dia belajar Al-Quran, belajar ilmu agama dari kecil, maka itu seperti, ya, kata pepatah, seperti memahat di atas batu, tidak akan mudah hilang. Nah, itulah, ya. Selain itu apa namanya, cara kita mendidik anak seperti Rasulullah itu adalah agar kita mengajarkan kepada mereka, ya, pondasi-pondasi agama, ya, bagaimana bersuci, bagaimana tata cara sholat, ya, kemudian puasa, zakat, muamalah dan sebagainya, ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala apa namanya memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, ya. Tanamkan kepada anak-anak kita ini cinta kepada ilmu, ya, cinta kepada Al-Quran, ya, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan banyak sekali kalau kita menggali hazanah, ya, keislaman itu yang bisa kita dapat tentang keteladanan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anaknya. Ya, intinya adalah mendidik anak dengan cinta, dengan kasih sayang, ya, karena mereka adalah amanah yang harus kita jaga, ya, fitrah yang harus kita jaga, ya, supaya mereka nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, ya, sebagaimana mereka terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrahnya suci. Nah, itulah tugas kedua orang tua. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz Fahmi, yang Warahmatullahi memberi wabarakatuh. inspirasi di pagi ini untuk kita sebagai orang tua. Dan ada tadi sebuah pernyataan penting yang saya garis bawahi, bahwa anak kita punya hak untuk mendapatkan ayah atau ibunya yang soleh-solehah, ya. Itu Masya Allah, ya. Jadi kita menjadi sebuah evaluasi untuk kita, apakah kita sudah menjadi ayah yang soleh atau menjadi seorang ibu yang solehah. Tentu ini sebuah evaluasi yang tiap orang masing-masing kita, mari sama-sama bermuhasabah. Jangan-jangan kita tidak eh, menaikkan hak anak itu untuk mendapatkan orang tua yang baik, orang tua yang soleh. Dan masih ada waktu, saya buka dua pertanyaan gitu, ya. Silakan yang ingin memanfaatkan di pagi ini untuk
bertanya ke Ustaz Fahmi Salim. Silakan Bunda Aisyah, sudah terima ya bukunya, sudah baca bukunya, Alhamdulillah. Silakan Bunda Aisyah. Mungkin ada pertanyaan dari buku yang dibaca oleh Bunda Aisyah ke Ustaz Fahmi. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Ustadz, gini, mengenai menanamkan istiqomah terhadap anak. Bagaimana caranya kita nih sebagai orang tua, mungkin terutama ibu yang lebih banyak waktu dengan anak, untuk menanamkan keistiqomahan apa yang sudah mereka pelajari gitu kan. Kebetulan saya punya anak yang sudah berangkat dewasa, umur 17 tahun. Kalau dari kecil kita tanamkan, ada hasil gitu kan. Sholat 5 waktu wajib ke masjid karena anak laki-laki. Nggak ada syarat, nggak ada alasan apapun. Itu wajib. Dan itu alhamdulillah sudah dijalankan. Tapi sekarang begitu beranjak dewasa, kalau untuk sholat 5 waktunya masih bisa dikontrol. Kalau di rumah atau di pondok. Tapi jika sudah keluar dari rumah, bagaimana gitu cara kita gitu? Kan nggak mungkin setiap waktu kita harus telepon kalau lagi keluar, setiap waktu harus kita tanya. Nah, bagaimana menanamkan pada anak itu rasa tanggung jawab istiqomah gitu terhadap agamanya gitu. Ya, cukup segitu, Ustaz. Jazakallah. Baik. Ya. Jadi yang mendidik plot 5 waktu seperti itu sudah sangat bagus ya. Apalagi bisa melahirkan pembiasaan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid. Nah, persoalannya adalah ketika dia dewasa. Nah, tentu itu sudah menjadi tanggung jawab dari anak tersebut ya. Ya, kalau orang tua sekedar mengingatkan, ya nggak masalah. Ya. Tapi kita nggak bisa juga memaksakan. Nah, itu tergantung kepada kesadarannya. Nah, kesadaran untuk bisa melanjutkan pesan-pesan dari orang tuanya tentu saja harus didukung oleh lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ya, lingkungan sekitar yang memang mendukung. Ya, apalagi misalnya dia kerja, misalkan tugasnya itu di luar negeri atau di perkotaan ya, yang lingkungannya mungkin tidak sama seperti dulu ketika di dalam keluarga, di rumah orang tuanya gitu ya, karena nggak bisa kita pantau. Nah, lingkungannya kan bermacam-macam. Nah, itu mungkin menjadi tantangan, ya, tantangan tersendiri. Ya, kita orang tua itu bantu doa, ya, nggak bisa terus-menerus untuk rewel gitu ya, untuk kasih tahu terus-menerus, ya, bantu doa, ya, karena doa dari kejauhan, min zahril ghaib, itu juga sangat diharapkan untuk bisa menguatkan spiritual si anak, gitu ya. Sambil juga mengingatkan, ya, kita doakan juga supaya dia dapat pergaulan, lingkungan kerja yang baik, yang mendukung dia untuk tetap soleh, gitu. Ya, maka itu bukan 1-2 faktor yang sederhana untuk menjadikan anak itu tetap istiqomah, ya, itu butuh banyak faktor dan itu bisa jadi di luar kendali kita orang tua. Karena nggak mungkin juga orang tua ya hidup 24 jam sama anak kita dan anak itu sudah mandiri bahkan sudah memisah dari orang tua gitu ya. Nah, di situ kan ada faktor lain gitu. Ada lingkungannya, apakah dia ngaji, apakah dia punya lingkungan yang baik, pergaulan yang sama-sama mendukung, kan begitu. Nah, kita hanya bisa berpesan ya, orang tua itu berpesan, kemudian mendoakan, kan begitu, ya, supaya Allah jaga ya keistiqomahannya, supaya anak ini juga
bisa menjalani ya kesehariannya, kehidupannya di luar itu ya dengan bimbingan yang baik. Ya, itu aja yang bisa kita lakukan. Ya, pesan, nasihat, dan yang kedua adalah doa. Ya, dimanapun kita berada, walaupun jauh dari anak kita, tetap berdoa yang terbaik. Insya Allah. Allah. Afwan, Ustadz, salah nggak jika kita nih mengambil contoh gitu ya, Tad, jika ada kawan-kawan dari anak itu yang melakukan kesalahan gitu kan. Nah, terus kita bilang sama anak itu, Kita apa? ja- jadi ada salah Tegur. satu kawan dari anak melakukan kesalahan. Terus kita ambil contoh, jangan seperti itu ya sayang ya. Sayang sama mama, sayang sama papa, sama keluarga. Salah nggak kalau kita ambil contoh seperti itu gitu, untuk mengingatkan anak itu sendiri? Ya nggak apa-apa, nggak ada salah. Ya kan eh, mengingatkan itu kan bisa dengan contoh nyata ya. Contoh itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, contoh yang baik ya kita dorong anak itu jadilah kamu seperti apa, anak yang baik seperti ini gitu ya. Contoh yang buruk ya juga perlu karena dalam Quran kan yang diberikan kisah itu kan bukan hanya yang baik-baik aja, tapi yang buruk-buruk, ada kisah Firaun ya, maksudnya supaya nggak dicontoh gitu ya, supaya tidak kita tiru ya, jadi ibrah dan pelajaran kan begitu. Demikian. Siap, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Apa ya, Baik, silakan, masih adakah yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya kan belum 4 tahun ya. Tapi saya ajarkan untuk boykot produk-produk Israel. Saya jelasin kalau misalnya kita beli, uangnya nanti buat beli senjata, buat bunuh orang-orang Palestina. Dan dia nurut gitu, alhamdulillah. Nah, satu saat bersinggungan dengan aturan dari misalnya saudara saya gitu, ada anaknya yang seumuran. Nah, mereka beli tuh produk itu gitu. Dan anak saya kan jadi protes tuh. Itu nggak boleh, dia jelasin sesuai dengan yang saya arahkan gitu. Nah, si anaknya ngadu ke orang tuanya dan orang tuanya nggak paham. Nah, mohon arahannya gimana menghadapi yang seperti itu, Ustaz. Makasih ya, Assalamualaikum. Iya, itu kan berbeda ya, berarti kan berbeda perspektif. Ya kalau ibu sudah bisa menanamkan seperti itu kan baik ya. Nah, sementara yang lain eh, dia berpikirnya tidak seperti itu. Ya ini wajar ya, biasa dalam kehidupan kita. Ada orang mau cara pandangnya itu berbeda sama kita, atau mungkin dia nggak paham, dia belum sampai ke situ. Ya, nah maka tugas kita ke anak ya barangkali perlu apa namanya, ya dia bagus dia bisa mengatakan itu, ya tetapi nanti untuk menjelaskannya ya barangkali perlu pendekatan khusus ya antar orang tua ya. Nah, gitu. Jadi perlu pendekatan khusus. Ya, jadi walaupun anaknya itu sudah menjelaskan begini-begini, tapi kan takutnya disalahpahami ya. Namanya penjelasan anak itu kan nggak sempurna seperti halnya orang tua, orang dewasa itu menjelaskan sesuatu. Ya, nah supaya tidak timbul kesalahpahaman itu, maka perlu diperkuat lagi oleh penjelasan ibu ya kepada orang tuanya, yang bahwa maksud anak saya itu begini begini begini, dan cukup kita sampaikan aja, nggak usah apa ya, tidak secara emosional, tidak perlu secara kita kemudian kamu itu nggak ini gitu ya, nggak mendukung perjuangan Palestina, nggak usah ya. Jangan sampai kita ingin menunjukkan satu hal contoh yang baik, tetapi kemudian dengan cara kita menyampaikan yang kurang bijak itu malah menimbulkan antipati ya. Cara yang antipati, ada kesan yang seperti itu nanti malah tidak baik gitu ya.
Nah, kita cukup menjelaskan saja dengan baik ya, tanpa harus memaksakan mereka harus seperti kita, gitu ya. Ya, itu kembali kepada kesadaran masing-masing. Udah dijelasin, ya mudah-mudahan dia paham dan sadar apa pentingnya boykot. Kalau enggak, ya udah, bukan tugas kita juga untuk bukan tugas kewajiban kita untuk bikin orang lain tuh sama sepandangan dengan kita, kan begitu. Nah, itu tergantung orang masing-masing, ya. Bagi kita memandang boykot itu seperti ini. Ya, ada orang lain mungkin tidak seperti itu, atau dia belum paham, belum ngerti sampainya kemana, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kita kasih paham aja dengan cara ya, Baik. tidak perlu ngotot-ngototan, apalagi sampai nanti memutus silaturahim, ya, jangan gitu ya. Jadi dengan bil hikmah, ya kan, itu kan termasuk berdakwah itu. Berdakwah saja kan Allah perintahkan kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Nah, dalam menjelaskan masalah boykot itu bagian dari dakwah, ya. Nah, cara berdakwah itu bagaimana? Dengan hikmah, mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhu billati ahsan. Kalaupun perlu berdebat, debatlah dengan argumentasi yang lebih baik, gitu. Ya. Jadi 3 ini harus jadi panduan itu. Kalau kita bermuamalah, berhubungan sosial dengan orang di sekitar, dengan sesama wali murid, ya, menyampaikan masalah-masalah tentang keumatan tadi, itu memang pendekatannya tetap 3 tadi. Karena posisi kita sama, itu sedang berdakwah sebenarnya. Nah, jadi bukan hanya ustadz, ya, bukan hanya mubalik yang berdakwah itu. Orang tua di sekolah juga berdakwah, bisa. Nah, contohnya seperti tadi, yang menjelaskan masalah boikot ini kan, itu namanya dakwah. Bagaimana ngajak orang supaya juga memboikot afiliasi Zionis, kan begitu. Nah, tapi dengan cara yang hikmah. Nah, anak kita juga dididik. Nah, kamu kalau menyampaikan masalah ini, ya juga sampaikan dengan hikmah. Ya, jangan kemudian teriak-teriak mempermalukan anak orang lain, gitu ya. Atau bagaimana bahasanya, jangan kasar lah, kira-kira begitu. Demikian, Allah. Baik, ada 2 pertanyaan di chat ya dari Bu Rini dan juga Ustadz Dodi. Saya bacakan Ustadz ya. Soal bagaimana apa namanya membedakan antara ta'lim ya, atau mengajar dan mendidik gitu ya. Ini bagaimana cara membedakannya, apa mengajar dan mendidik. Ini tugas seorang tua ini juga mengajar dan mendidik, itu gimana bedanya Ustadz? Ya, mengajar lebih kepada apa? Hal-hal yang sifatnya memang bentuknya pelajaran normatif, ya. Ya, kalau mendidik kan dia lebih kepada penanaman nilai. Ya, misalnya kita ngajarin anak cara berhitung, ya, ngajarin anak sholat, ya, ABCD, tata cara sholat, itu ngajarin anak baca Quran, ya, itu ngajar. Nah, kalau mendidik kan lebih luas daripada mengajar. Ya, mendidik itu bisa dengan memberi contoh, ya, keteladanan, disiplin sholatnya, kan begitu. Kalau ngajarin anak sholat kan ngajarin tata caranya aja, ngajarin baca Quran juga sama. Tapi yang mendidik itu kan lebih kepada aspek kognitif, ya. Contoh, kita berikan contoh, disiplin, kita berikan disiplin, ya. Kemudian kata-kata yang baik, kita berikan kata-kata yang baik, ya. Ketika kita menyambut tamu atau menyambut mertua, orang tua datang ke rumah, nah kita berikan contoh yang baik buat anak. Nah, itu mendidik. Ya, kalau ngajarin gampang. Nanti kamu kalau ketemu si Mimi, si Api, maksudnya kakek nenek gitu ya, atau ketemu Buya, ya, kakeknya, kamu harus begini-begini. Nah, itu ngajarin. Tapi yang namanya mendidik, ketika orang itu datang, ya kita berikan contoh yang baik buat anak. Bagaimana menyambut tamu itu. Dan begitu. Kalau alam, itu singkatnya begitu. Jadi mengajar itu Kemudian, bagian dari mendidik saja. ya, nah,
Baik, lanjut pertanyaan soal ini, Ustaz. Hukumnya ketika orang tua Muslim tapi anaknya non-Muslim ini bagaimana ketika ini dari Bu Diah ya, Bu Azhar ini dia pertanyaan seperti ini. Izin menjelaskan Ustadz Silakan. Holis Ya, sama silakan. Ustadz Fahmi. Ya, gimana? Silakan Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mulai. Saya Rini. Saya izin menjelaskan. Jadi saya punya teman, dia tuh sebenarnya keluarganya adalah non-Muslim Kristen ya. Pejabat lah ibaratnya di suatu daerah. Nah, kemudian anaknya ini memilih jalan Islam gitu. Dia mualaf lah. Ketemu sama perempuan, kemudian perempuannya juga Islam. Menikahlah mereka. Mereka punya anak 2. Tapi anak yang 2 ini sama nenek kakeknya diminta tetap beragama Kristen sejak bayi. Sejak lahir. Hingga hari ini. Nah, kemudian mereka bercerai nih. Si ibu sama bapaknya bercerai. Anaknya ikut bapaknya. Nah, bapaknya tetap Muslim, anaknya 3 ini Kristen. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ketika dia terus menafkahi anaknya, membesarkan anaknya sampai kuliah, kok anaknya bagaimana caranya supaya mengajak anak ini ikut bapaknya menjadi mualaf? Karena saya melihatnya gini loh, tolong koreksi saya kalau saya salah ya Pak Ustadz. Saya melihatnya kok sia-sia banget dia membesarkan anaknya, menurut saya ya. Tapi mungkin Pak Ustadz punya pandangan berbeda. Membesarkan anaknya, mendoakan, mempuasakan anaknya, tapi kan perahunya beda, jalurnya beda. Dan doa anaknya mungkin nggak nyambung ya untuk orang tuanya. Mungkin pandangannya saya salah ya Pak Ustadz. Pertanyaan saya lebih dalam adalah bagaimana hukumnya terhadap hal tersebut Pak Ustadz secara Islam. Terima kasih ya Pak Ustadz. Baik, Bu. Silakan, Ustaz. Baik, ya, sih. Jadi begini ya, anak itu kan ketika lahir ke dunia, dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan Nabi menggambarkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, kedua orang tuanya itulah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, maka kalau dalam kasus seperti itu, ya, anaknya itu dididik oleh kakek neneknya yang non-Muslim, sehingga dia dari bayi itu tumbuh menjadi non-Muslim gitu ya. Nah, sementara dirinya tetap Islam gitu kan. Nah, itu bisa nggak bagaimana caranya hak asuh anak ini tetap ada di tangan orang tuanya. Nah, itu bagaimana? Itu perlu dicarikan solusi dulu. Ya, solusinya secara legal, secara hukum. Izin Itu menjelaskan Pak Ustadz. harus Saya kelar. takut Pak Ustadz nggak punya waktu nih. Izin mohon maaf banget Pak Ustadz, bukannya saya mau motong. Izin menjelaskan. Anaknya sudah ikut bapaknya sejak SMP. Tapi nggak hari ini 3 anaknya ini tetap ikut bapaknya dengan SMP tapi dengan agama Kristen. Hingga hari ini belum pindah juga ke Muslim. Itu bapaknya udah cerai ya. Pertanyaan saya adalah hukumnya gimana ya Pak? Maksudnya bapaknya doain, kasih nafkah, membesarkan. Nyambung nggak ya itu, sementara kan at the end juga kita ketika meninggal ya amal yang tidak terputus kan doa anak kepada kita ya. Iya, paham. Gitu. Oke, kalau Mohon maaf begitu, ya Pak Ustadz, saya memotong, mohon ya, maaf. tadi kan saya belum paham apakah anaknya ini misah dari orang tuanya, nggak dididik langsung nggak. Nah, kalau begitu ada penjelasan lanjutan. Ya, kalau emang itu diasuh sama bapaknya yang Muslim, ya itu tetap dia anak ini walaupun berbeda agama, ya, itu kan nggak ada istilah mantan anak ya, atau bekas anak, ya. Itu harus dididik. Ya, kalau qadarullah nanti, ya, tetap dia dalam keyakinannya, ya itu nanti berlaku hukum Islam, tidak ada saling mewarisi, kan begitu. Itu saja. Ya, tapi dia secara biologis, secara nafkah itu masih kewajiban orang tua. Walaupun anaknya berbeda agama, itu wajib dinafkahi. Ya, jadi kita nggak boleh melantarkan anak itu. Ya, itu satu. Ya, yang kedua, ya tugas si bapak adalah bagaimana dia
memberikan contoh, teladan tentang keislaman, memberikan pemahaman, penjelasan tentang Islam yang baik kepada anaknya supaya anaknya itu apa? Tertarik ya, kembali kepada agama fitrah, agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul, agama yang dianut oleh ayahnya, kan begitu. Itu kan idealnya kan begitu ya. Nah, apa namanya? Jadi itu perlu effort, ya, perlu usaha yang sungguh-sungguh, ya. Bukan termasuk juga berdoa, mendoakan, ya, mendoakan supaya. Dan memang ya nggak ada yang mustahil gitu ya. Ya batu aja kan apa ditetesi tiap hari oleh air, di goa tuh bisa ya bisa terbelah, bisa coak gitu kan, ya. Nah, itu terus aja ya, doa yang terbaik, kemudian berikan pemahaman tentang Islam ya, pentingnya kita bertauhid itu seperti apa. Apalagi kan punya kesempatan bagus ya, kalau memang hidup di dalam satu rumah ya dengan bapaknya, itu lebih lebih enak gitu ya ketimbang dia anak ini terpisah dari bapaknya gitu, atau ikut ibunya atau ikut mertuanya, kan begitu. Jadi ada kebebasan, keleluasaan 100%. Nah itu, nah tinggal bagaimana memanfaatkan ya, memanfaatkan kedekatan anak itu dengan orang tua di rumah. Nah itu dengan pendekatan yang khusus ya. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi, nah tentang terus ada usaha, ada doa, ya kan? Kemudian contoh dari orang tuanya bahwa Islam ini bagus, Islam ini baik, gitu ya. Itu nggak ada yang mustahil. Saya ingat ada contoh tuh, mungkin bisa konsultasi ya. Ini kan perlu, kalau nanya ke Ustadz itu kan, itu nah jawabannya pasti normatif, karena keluarga kita nggak begitu kan, begitu ya. Tapi mungkin perlu ada contoh, misalnya saya pernah lihat di Instagram atau di media sosial itu ya, ada contoh seorang perempuan muslimah ya kan, nikah dengan laki-laki Buddha atau Konghucu itu. Ya, dia tetap Islam dan suaminya support ya, masing-masing beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya walaupun kita memandang pernikahan itu nggak sah, ya mau dipandang dari segi apa aja, pernikahan beda agama seperti itu kan haram gitu ya. Tapi kan orang itu kan namanya kalau udah ya gimana ya, cinta, mungkin dia pandangan agamanya nggak sama dengan kita nggak bisa menyamakan kita dengan mereka gitu ya. Ya pokoknya dijalani, tapi si perempuan ini ya Masya Allah gitu ya, terlepas dari kekurangannya soal hukum ketika awal menikah itu haram, tapi dia terus berdoa, dia memohon kepada Allah bagaimana agar Allah yang maha membolak-balikan hati suaminya yang dicinta itu bisa berubah ya, menerima Islam, dan alhamdulillah ya dikabul sama Allah, suaminya masuk Islam setelah sekian perjalanan belasan tahun menikah. Anaknya udah besar-besar, anaknya setelah bapaknya ibunya muslim, anaknya tetap non muslim ya. Ada yang Kristen, dua kalau nggak salah Kristen ya, nggak ada yang jadi Buddha tuh, nggak ada yang jadi Konghucu, itu Kristen semua ya. Itu betul-betul keluarga gado-gado itu, tapi bisa ya, asal apa, istiqomah, hati yang tulus, berdoa mohon pada Allah. Gimana coba perjuangan si ibu itu ya, begitu luar biasa ya, mendoakan, memberikan pemahaman ya, kepada, pertama dulu kepada suaminya, itu berat itu. Akhirnya kemudian dapat hidayah masuk Islam. Kemudian anaknya, setelah suaminya masuk Islam, anaknya nggak otomatis mau masuk Islam, masih perlu perjuangan lagi. Alhamdulillah sekarang bisa. Nah itu ya, nah yang begitu-begitu kan perlu contoh lah, minta konsultasi aja sama yang begitu, yang udah punya pengalaman. Kalau saya bukan nggak punya pengalaman begitu tuh, bingung saya jawabnya. Kita kan cuma teori aja Pak Holis ya, begini-begini, tapi kan kita nggak pernah mengalami langsung gitu ya, Liku-likunya berat ya. on the spot gitu ya gitu. Coba itu bisa ditanya-tanya tuh pengalaman yang kayak begitu ya. Lihat aja akunnya siapa, coba tanya itu ya. Demikian, Allah alam. Baik, Terima alhamdulillah. kasih Pak Ustadz. Oh, Oke, sama-sama. Jazakallah khairan Ustadz Fahmi Salim yang menemani kita
sudah 3 episode ya kita mengkaji sebuah buku karya beliau, Wahai Anakku. Ini menjadi sebuah buku yang alhamdulillah menjadi pegangan untuk kita. Silakan untuk memesannya ke Bunda Nadia ya. Bunda Nadia ada di sini di admin MKI. Silakan untuk memesannya, dan insya Allah dengan pembahasan tadi mungkin karena terbatas waktu tidak selengkap di bukunya, kita akan bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan sebagai bekal kita ketika mendidik anak kita. Salah satunya dari buku yang ditulis oleh Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan tentu Amin. kita punya kekuatan untuk terus menjadi orang tua yang terbaik, orang tua yang soleh-solehah dalam mendidik Amin ya Rabb. kita. Amin amin Allahumma amin. Dan jangan lupakan ada khitan gratis di tanggal 5 Juli ya. Kita MKI rutin setiap bulan saat menyelenggarakan khitan gratis untuk jamaah, untuk siapa saja yang membutuhkan. Dan kita insya Allah kita buka donasi. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk mendukung kegiatan ini, silakan untuk menghubungi Budi Darmi yang menjadi koordinator untuk khitan ini. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Fahmi Salim. Dan bersama Ustaz Fahmi Salim kita rutin setiap malam Ahad ya. Di Sabtu malam kita membahas lebih aktual lagi soal Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah kita sudah banyak sekali episode yang kita lalui bersama Ustaz Fahmi Salim dalam membahas tentang panggilan jihad kita untuk mendukung Baitul Maqdis. Dan salah satunya kita dibekali dengan ilmu tentang bagaimana perkembangan dan ilmu tentang bagaimana kita memahami tentang posisi Baitul Maqdis untuk kita. Dan mari kita tutup majelis dengan doa kepada Baitul Maqdis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا